Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait kekalahan Manchester United 2-3 menghadapi Galatasaray. Kekalahan yang menyesakan ya, karena Manchester United sempat 2 kali unggul dulu, tapi hasil akhir Manchester United justru kalah. Dan ini menurut gua situasi yang sulit, karena Manchester United 2 kali menghadapi atau mengalami kekalahan di group stage Champions League. Manchester United dalam situasi yang sempit saat ini, karena menurut gue sih harus menggapai hasil maksimal di sisa pertandingan yang menurut gue juga tidak mudah ya. Nah, seperti biasa terkait dengan pertandingan tersebut ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan kalau Manchester United ini dihukum karena kesalahan-kesalahan sendiri ketika menghadapi Galatasaray 3-2 di Old Trafford. Manchester United unggul 2 kali sebenarnya di pertandingan tersebut melalui Rasmus Højlund, tapi ya kesalahan ataupun error di lini belakang ini membuat Wilfried Zaha lalu Kerem Aktürkoğlu mampu menyamakan situasi. Bahkan Mauro Icardi sempat gagal penalti, namun ada situasi di mana dia one on one dengan Andre Onana beberapa menit setelah gagal penalti tersebut ya, di skema yang berbeda ya, membuat gol ketiga dan mengamankan kemenangan. Kesalahan ini membuat kita harus membayar ya. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Saya pikir kita unggul 2 kali, kita mengontrol pertandingan, dan ya beberapa kesalahan yang fundamental atau beberapa kesalahan yang mendasar yang kita lakukan, yang secara normal kita tidak bisa melakukannya di pertandingan. Anda tidak bisa membiarkan mereka di level seperti ini. Anda akan dihukum untuk hal tersebut. Ini sangat sulit untuk dikontrol, tapi kita ini melakukannya secara bersama-sama. Jadi ini bukan hanya satu yang melakukan kesalahan, ini merupakan sebuah tim, yang dimana sebuah tim inilah yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi Anda tidak memenangkan pertandingan karena hal yang sebenarnya tidak penting. Seperti yang saya katakan, Anda sebenarnya sudah unggul 2 kali. Anda mengontrol pertandingan di pertandingan ini, dan Anda tidak berharap ini yang menjadi hasilnya. Harus bisa mengontrol yang lebih bagus lagi, yang lebih besar lagi. Itu judulnya, dan Erik ten Hag mengatakan tidak mudah untuk mencetak gol di Champions League. Jadi Anda harus sangat fokus dan sangat bisa bekerja sama. Jadi harusnya Anda tidak kebobolan gol sangat cepat setelah Anda mencetak gol. Ini juga bagaimana tentang mempertahankan bola dan juga mempertahankan kontrol di pertandingan. Dan kita harus meningkatkan di faktor-faktor tersebut. Apakah ada pergantian taktik ya di babak pertama dan babak kedua? Karena kan Hannibal Mejbri diganti dari awal babak kedua. Erik ten Hag mengatakan tidak ada pergantian. Saya pikir Hannibal bermain bagus, tapi saya ingin ada kemampuan passing di sisi tengah. Dan itulah kenapa kita membawa Christian Eriksen. Ya, Christian Eriksen ada peran ya di peluang dari Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes, yang Marcus Rashford mengambil keputusan yang menurut gue tidak tepat ya, yang harusnya disuting langsung tapi justru berusaha untuk diumpankan ke Bruno Fernandes dan akhirnya mental. Itu kan awal mula bola itu berasal dari sentuhan Christian Eriksen yang sangat-sangat excellent. Ini kualitas betul-betul ya, dan juga pengalaman. Mungkin hal-hal seperti ini yang diinginkan oleh Erik ten Hag di babak kedua, berbeda dengan di babak pertama. Impact dari Rasmus Højlund, dia bermain sangat bagus. Dia merupakan ancaman ya di pertandingan ini. Dia mencetak 2 gol yang sangat bagus dan kita sangat happy dengan hal tersebut. Tentu saja pada akhirnya Anda tidak memenangkan pertandingan, tapi Anda juga harus melihat Rasmus sangat kecewa, tapi dia harusnya bisa happy ya, tetap bisa happy dengan gol-golnya. Mengenai Andre Onana, ya melakukan error, lagi-lagi Andre Onana melakukan error di 2 pertandingan Champions League secara berurutan. Saya harus berbicara dengan pemain-pemain
Tapi saya juga harus berbicara dengan Andre. Saya akan melakukannya dan saya akan mendukungnya karena dia penjaga gawang yang luar biasa. Ya, menurut gue ini sangat wajar pelatih membela ya di depan pers. Dia tentu saja tidak menjatuhkan. Dan di sisi lain ini agak sedikit keluar topik. Berbeda kan bagaimana yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan Jadon Sancho dan juga Andre Onana. Ada error sebenarnya dilakukan oleh Andre Onana. Tapi Erik ten Hag nampak lebih berhati-hati nih dengan sikap Andre Onana. Di sini asumsi gua, kesalahan yang dilakukan oleh Jadon Sancho ini lebih besar daripada error yang dilakukan oleh Andre Onana. Karena error penjaga gawang manapun, David De Gea sebutkan, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar pernah melakukan error. Dan gue ingat salah satu error yang dilakukan oleh Edwin van der Sar, kalau nggak salah setelah menghadapi Wigan, Sir Alex Ferguson setelahnya berbicara dengan Edwin van der Sar, bukan memarahi atau mengerti, nggak. Yang dia lakukan adalah, apa yang saya bisa bantu? Apakah kamu butuh liburan? Apakah kamu pengen liburan supaya bisa fokus dulu, supaya mentalnya bisa kembali? Itu yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan situasi ini. Tapi yang gue tangkap poinnya adalah ada perbedaannya antara situasi dengan Jadon Sancho dan juga Andre Onana. Bagaimana Erik ten Hag ini, dia juga tahu kapan dia harus membela pemainnya di depan publik, kapan dia harus mengkritik. Dan menurut gue ketika kritik itu dilayangkan berarti memang sudah ada perbuatan salah mungkin yang sangat besar sekali. Oke. Berbicara tentang peluang di grup A, Erik ten Hag mengatakan segalanya masih terbuka. Ada masih 4 pertandingan yang harus dilakukan. Ada 2 pertandingan dengan Copenhagen. Sekarang setiap pertandingan akan susah, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa pengharapan di sini adalah untuk bisa tetap berada di grup dan juga harus membuat posisi kita ini punya peluang untuk bisa ke babak selanjutnya. Walaupun sulit dan itu harus diterima pertama ya, dan harus diusahakan tampil maksimal. Pertandingan menghadapi Bayern München, oke, selanjutnya akan menghadapi FC Copenhagen ya, yang di atas kertas mungkin paling lemah, tapi melihat bagaimana yang dilakukan FC Copenhagen ini menahan imbang Galatasaray setelah mereka unggul 2-0 duluan di Istanbul, lalu kemarin mereka kalah 1-2 menghadapi Bayern München, tapi mereka sempat unggul 1-0 duluan. FC Copenhagen bukan tim yang untuk diremehkan sih menurut gue, dan Manchester United harus mendapat hasil maksimal sih menurut gue di sisa-sisa laga ini, dan itu sangat sulit ya. Dan selanjutnya menghadapi Brentford, saya pikir untuk malam ini kita harus settle down, kita harus cooling down. Erik ten Hag mengatakan begitu ya, kita harus settle down dan melihat ke hari Sabtu, di mana itu sangat penting. Kita harus berusaha lagi untuk memiliki energi, dan kemunduran yang kita dapatkan hari ini harus bisa menjadi bahan bakar untuk hari Sabtu. Lalu ada juga Erik ten Hag Erik ten Hag mengatakan kalau memang harus dijadikan penyemangat situasi, dan ini tidak mudah sebenarnya situasi ini untuk hari Sabtu besok menghadapi Brentford. Dan menurut gue ini situasi yang tidak mudah. Erik ten Hag juga mengatakan ya tentang fans, saya bisa mengerti mereka ini meminta atau berharap ada tanggung jawab dari tim dengan performanya, dengan hasilnya, dengan skuad saya. Artinya dan akhirnya juga fans ini kecewa, kita juga kecewa, kita juga sangat-sangat kecewa. Gue menilai sebenarnya penampilan tadi malam menunjukkan memang skuad ini belum siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Maksud gue begini, pencapaian dari musim lalu bahwasannya Manchester United bisa berada di Champions League, lalu di Champions League sendiri tuh langsung berharap bahwa Manchester United akan mendominasi dan lain-lain, nampaknya itu belum bisa dilakukan, dan ini sudah gue perkirakan. Gue bahkan berharap Manchester United kalau seandainya, gue sebutkan kan di preview season ini, gue bilang kalau Manchester United bisa sampai quarter final Champions League itu sudah sangat besar pencapaiannya, sudah sangat besar. Lolos grup saja ini juga sudah merupakan sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Manchester United masih dalam tahap membangun. Dan kalau gue lihat semalam, Manchester United secara permainan ya, secara kolektif
mereka tidak secara kolektif, sekali lagi ya, secara kolektif, secara keseluruhan, mereka tidak tampil buruk, mereka tampil mendominasi, betul. Mereka bahkan berusaha untuk tampil konsisten, itu yang gue lihat, berusaha untuk tampil konsisten. Setelah mereka 1-0 ya kan, mereka 1-1, mereka nggak, ya ada down sedikit, tapi mereka terus berusaha untuk mencari gol kedua. Dan itu mereka dapatkan. Di babak kedua luar biasa loh, kalau dilihat peluangnya itu banyak. Dari babak pertama sebenarnya juga banyak. Babak kedua lebih banyak lagi sebenarnya peluangnya menurut gue. Hanya saja ya gol tidak didapatkan. Ada yang offside lah, ada yang tidak tepat sasaran, ada yang bisa diselamatkan oleh kiper, ya kan. Dan ketika instruksi dari pelatih, dari manajer yang menurut gue yang ingin diimplementasikan secara bagus, tapi ada kesalahan-kesalahan secara individual, di mana gua menilai di 3 gol dari Galatasaray, ketiga-tiganya ada peran dari kesalahan individu, ya. Ya, pelatih bisa apa menurut gua? Gol pertama jelas Diogo Dalot, harusnya dia bisa apa ya? Ya tidak membiarkan bola itu sampai memantul gitu loh. Dia harus bisa menang bola pertama. Itu tidak dilakukan. Ini basic menurut gue dalam sepak bola. Lalu gol kedua dari Galatasaray bisa dilihat. Rafael Varane jaga siapa, Lindelof jaga siapa, sehingga ada pemain dari Galatasaray yang posisinya sangat terbuka. Manchester United kehilangan fokus setelah gol yang diciptakannya. Terlalu cepat. Erik ten Hag juga menyinggung hal tersebut. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang terkait dengan situasi individual. Dan gol ketiga, jangan kan gol ketiga, penalti dulu lah, kartu merah. Nah, individual error. Gol ketiga dari Galatasaray, individual error juga. Bagaimana duet back Lindelof dan juga Rafael Varane. Oke, Amrabat juga ada kesalahan di sana di mana umpannya tidak nyampe. Tapi bagaimana back tengah ini juga terlalu kendor menurut gua, terlalu ceroboh ya ketika kita memegang possession. Tapi mereka tidak aware dengan ya situasi bebas dari Icardi. Ya menurut gue tiga-tiganya ada kesalahan individu. Di mana Manchester United sudah unggul 2 kali. Sebenarnya kita di situasi unggul 2 kali ini, gue menilai sih Manchester United sebenarnya on the track, mendominasi pertandingan, unggul sekali, disamakan unggul 2 kali. Tapi setelahnya ya diulangi lagi kesalahan-kesalahan individu. Gua secara ringan amatiran ya tentu saja gue juga melihat sih ada beberapa hal yang gue kritik terkait Erik ten Hag, seperti kayak pergantian pemain mungkin yang kurang cepat ya di babak kedua. Contoh kayak mengganti Anthony mungkin di sisi kanan, mengganti Hannibal Mejbri. Ternyata tadi disebutkan tujuannya adalah ingin memperbaiki kualitas di lini tengah, dan itu didapatkan sebenarnya di babak kedua. Tapi ada hal yang bukan dilepas ya, tapi kurang. Tentu saja Eriksen defensifnya menurut gue tidak sebagus Hannibal Mejbri. Tapi Manchester United sempat gol 2 kali gitu loh. Dan ya pemain sih menurut gue itu penyebab utama kenapa kalah. Bukan soal masalah instruksi menurut gue sih secara dengan amatiran, tapi bagaimana pemain yang tampil tidak bagus di atas lapangan. Individual error yang anehnya dilakukan berulang-ulang. Pertandingan menghadapi Crystal Palace, Manchester United sulit untuk mencetak gol. Di pertandingan tadi Manchester United mencetak 2 gol, bahkan bisa lebih. Tapi ada peluang-peluang yang tidak bisa dimaksimalkan, peluang-peluang yang sudah terbuka. Sebenarnya bukan hanya soal masalah Marcus Rashford umpan ke Bruno Fernandes, tapi bagaimana penyelamatan ada Mason Mount ya kan 2 kali kalau tidak salah membentur pemain dari Galatasaray. Ada goal offside juga dari Rasmus Højlund. Manchester United tidak masalah menurut gue di lini depannya, tapi individual error yang terjadi di lini belakang ini yang membuat Manchester United harus membayar lagi-lagi kekalahannya. Dan ya harapan gue ya menghadapi Brentford ada hal yang dirubah ya. Mungkin besar banget sih akan ada beberapa pergantian di sana, termasuk Andre Onana, itu bisa saja terjadi. Ya tapi insya Allah akan gue bahas di review di preview sebelum pertandingannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.